Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kita tidak bisa. Han Yu dengan penuh semangat mencegat, Sima, jangan datang dengan ide busuk seperti itu. Meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, pengendali arwah pada akhirnya sepenuhnya ditolak oleh aliansi kita. Jika Kapten belajar pengendali arwah aliansi pasti tidak akan menerimanya. Kapten adalah putra cahaya. Harapan masa depan kuil ksatria kita terletak padanya. Dia pasti akan menjadi ksatria ilahi di masa depan. Jangan bilang kamu percaya bahwa ksatria ilahi bisa lebih lemah dari pengendali arwah. Mulut Chen Yinger bergerak-gerak, bagaimana kalau tidak membiarkan aliansi mengetahuinya? Saya tidak melihat ada masalah dengan memiliki satu aset lagi untuk kekuatan kita. Seperti yang jarang terlihat, Wang Yuan menentang gagasan ini, saya setuju dengan Han Yu. Bagaimanapun, kita hidup di aliansi, dan dengan watak kapten, tidak belajar pengendali arwah tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya di masa depan, jadi kita sebaiknya tidak mengambil risiko. 2 lawan 2, semua terlihat tanpa sadar berkeliaran ke arah Lin Xin. Jangan lihat aku netral dalam hal ini. Saya hanya akan mendukung kapten dalam pilihannya apapun itu. Lin Xin mengulurkan tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Long Hao Shen tetap tenang, mendengarkan kata-kata rekan-rekannya. Dalam hati, dia berpikir bahwa bahkan jika ada persetujuan dan beberapa pertentangan, ini adalah tentang apakah akan belajar pengendali arwah atau tidak, dan sejauh ini tidak ada oposisi ekstrim terhadap pengendali arwah itu sendiri. Jangan khawatir semuanya. Seperti yang dikatakan Han Yu, saya percaya bahwa jalan menjadi ksatria ilahi belum tentu kalah dengan pengendali arwah. Saya hanya tidak berencana untuk mempelajarinya untuk saat ini. Alasan mengapa saya memberi tahu kalian tentang menara kematian ini adalah untuk memberi tahu kalian bahwa terlepas dari apakah pengendali arwah dipelajari atau tidak, menara kematian adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Teknik yang saya gunakan untuk membunuh komandan iblis dari langkah ke-6 dan untuk mengalahkan saudara kelima disebut serangan Asura. Ini adalah keterampilan yang saya dapatkan selama tes pertama saya di sana, setelah mengalahkan 2 kerangka. Dan ujian-ujian itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan energi spiritual kita. Menggunakan menara kematian akan membantu kita meningkatkan laju kemajuan kita ke langkah ke-6 secara luar biasa. Mendengar kata-kata ini, mereka berlima saling memandang. Mereka bersemangat dari lubuk hati mereka ketika mereka mendengar ini dan keraguan mereka perlahan meleleh. Bagaimana mereka bisa merasa takut tentang fakta bahwa menara kematian terkait erat dengan para pengendali arwah dan tidak mengambil keuntungan? Tesnya menawarkan banyak cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika itu adalah seseorang selain Hao Shen, atau bahkan diri mereka sendiri, apakah mereka mungkin akan berbagi rahasia ini dengan orang lain? Semua orang tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini, tetapi Long Hao Shen telah membagikan semuanya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tersentuh oleh tindakan tanpa pamrih seperti itu darinya? Sima Xian biasanya lugas, dan sangat lugas dengan kata-katanya, "Bos, kami sangat beruntung memiliki kapten seperti Anda. Beristirahatlah dengan tenang, rahasia menara kematian pasti akan tetap ada di antara kita. Kami tidak akan memberi tahu siapapun, bahkan tuan kami sendiri." Yang lain mengangguk dengan resolusi. Menara kematian telah menjadi rahasia kolektif mereka. Mereka bertekad untuk memastikan bahwa rahasia ini akan selamanya disimpan. Long Hao Shen tersenyum sebagai tanggapan, "Oke, karena keadaannya seperti ini, mari kita tetapkan pelatihan di menara kematian sebagai tujuan utama kita. Namun, sebelum ini, kekuatan setiap orang perlu dinaikkan sebanyak mungkin." Lantai pertama menara kematian sudah diarahkan pada kultivasi dari langkah ke-6, dan meskipun kami membentuk tim, masih sulit untuk mengatakan tantangan mana yang akan kami hadapi. Demi keselamatanmu sendiri, setidaknya kami harus membiarkan kekuatanmu berkembang terlebih dahulu. Yuan, Anda akan pergi ke pusat transaksi membeli 7 pil roh kudus yang dapat meningkatkan energi spiritual kita sebesar 1000 dalam 10 hari.
Anda semua akan mengambil masing-masing satu, dan selama periode berikutnya, setiap orang harus mendekati kemajuan energi spiritual masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan pemahaman mereka, untuk membuatnya benar-benar menjadi bagian dari kekuatan kalian. Kami memiliki poin kontribusi yang cukup, jadi setiap orang setidaknya harus membeli 2 peralatan di tingkat Glorious. Setelah peralatan kalian ditingkatkan, kami akhirnya akan siap untuk memasuki menara kematian untuk memulai pelatihan kami. Adapun sisanya, itu akan tergantung pada hasil yang kita peroleh di dalam menara. Lin Xin tampak cemas, "Bos, bukankah potongan peralatan tingkat mulia agak terlalu mahal? Bahkan, yang paling rata-rata pun bernilai 5.000 poin kontribusi." Long Hao Shen terkekeh sebagai jawaban, "Betapa murahnya uangmu. Meskipun senjata ilahi cukup mahal, efeknya jauh lebih kuat daripada peralatan tingkat spiritual. Jika kita dapat meningkatkan ke langkah ke-6, peralatan tingkat spiritual akan terbatas digunakan untuk kita. Tapi, kita akan dapat menggunakan senjata tingkat epik setidaknya sampai langkah ke-7. Meskipun keuangan kita tidak memungkinkan kita untuk dilengkapi sepenuhnya, seharusnya tidak apa-apa untuk mendapatkan 2 senjata untuk kita masing-masing. Tongkat kristal awan api Anda sudah cukup baik, tetapi jika perlu peningkatan, Anda dapat menukarnya. Ada juga kilang khusus di sisi pusat, jadi kami akan mengurus semuanya pada kesempatan yang sama." Lin Xin berkata sambil menghela nafas, "Sepertinya pasokan poin kontribusi kita tidak akan bertahan lama." Wang Yuan bereaksi dengan sedih, "Betapa serakahnya kamu. Kami adalah pasukan pemburu iblis, jadi mendapatkan poin kontribusi seharusnya untuk meningkatkan kekuatan kami. Mendapatkan poin kontribusi hanya berarti jika memungkinkan kita untuk meningkatkan. Ayo, transfer poin kontribusimu." Pil Roh Kudus tidak dapat dibeli sekaligus, karena hanya ada 3 dari pil kuat yang tersedia di pusat transaksi, tetapi dapat dipesan. Yang pertama menikmati manfaat pil ini adalah Chen Yinger dan Sima Xian yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara mereka, dan Keyer yang paling cocok untuk fokus pada pengembangan energi spiritualnya setelah kehilangan 4 inderanya. Setelah menggunakan pil suci, mereka bertiga segera memasuki pelatihan tertutup mereka, meningkatkan kekuatan mereka sendiri saat mereka menyerap pil. Biasanya, 7 hari diperlukan untuk menyerap pil Roh Kudus ini, tetapi instruksi Long Hao Shen adalah untuk tetap berlatih pengasingan setidaknya selama setengah bulan. Dengan cara ini mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi spiritual mereka setelah peningkatan tersebut. Selama bulan berikutnya, keempat orang lainnya juga menerima pil Roh Kudus mereka. Di luar villa muncul papan dengan kata-kata, "Jangan ganggu," karena selain Long Hao Shen, ke-7 anggota pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-21 berada dalam kondisi meditasi tertutup. Long Hao Shen juga berlatih pengasingan, tetapi belum meminum pil Roh Kudus. Ini karena alasan sederhana bahwa energi spiritualnya telah mencapai puncak langkah ke-5 dalam waktu singkat ini, dan bahwa dia mulai bertujuan untuk melewati kemacetan ke-6 langkah. Pil Roh Kudus ini harus menunggunya untuk melewatinya agar berguna. Saat dia menjadi semakin akrab dengan liontin melodi abadi, Hao Shen menemukan lebih banyak rahasianya. Meskipun sejauh ini, dia hanya dapat menggunakan efek pendukungnya, dia menyadari bahwa karena tingkat kultivasinya saat ini tidak mencukupi, dia tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kemampuan dari liontin melidi kematian. Namun meski begitu, efek liontin melodi abadi cukup bagus. Dengan peralatan yang begitu tangguh, esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen dikalikan 3 kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Dan yang lebih misterius, melodi abadi ini membuat esensi cahaya ini menjadi lebih murni, memberikan dorongan luar biasa untuk kultivasi Long Hao Shen. Lebih lanjut menambahkan bantuan peri elemen cahaya Yating, dia yakin bahwa kecepatan kultivasinya saat ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada seorang ksatria biasa. Jika tidak, dia tidak mungkin hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari sebulan untuk meningkatkan energi spiritualnya dari 3.700 menjadi 4.000. Dan sekarang, dia berjuang melawan kemacetan langkah ke-6. Mereka untuk sementara tidak pergi untuk membeli persenjataan, karena itu tidak akan berguna bagi mereka saat ini.
Yang paling penting adalah meningkatkan kultivasi mereka. Setelah melalui banyak pertempuran yang menantang, semua pemuda dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 memiliki beberapa kemajuan dalam kultivasi mereka. Pertama-tama, energi spiritual internal Keir sudah mencapai 3.700 setelah meminum pil Roh Kudus, dan dia paling lama hanya beberapa bulan lagi untuk mencapai kemacetan seperti Long Hao Shen. Bahkan yang terlemah dari mereka, Chen Yinger, mencapai perkiraan tingkat energi spiritual 3.200. Untuk pertama kalinya mereka menikmati manfaat dari poin kontribusi yang dikumpulkan. Faktanya, regu pemburu iblis yang baru dibentuk yang dapat, seperti mereka, mampu meminum 7 pil Roh Kudus sekaligus sangat jarang. Tentu saja, sekarang terjadi pada yang lain, yang merupakan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat yang tak tertandingi. Mereka juga berlatih tertutup dalam pengasingan, setelah Long Hao Shen memesan 6 pil Roh Kudus untuk mereka, yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk tiba. Sementara itu, mereka bukan lagi pasukan pemburu iblis kelas 4, tetapi pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22 yang baru. Awalnya, beberapa dari mereka masih terjebak pada langkah keempat kultivasi, tetapi setelah menyelesaikan misi menjelajahi gua berdesis, kekuatan mereka meningkat pesat, dan akhirnya semua anggota membuat terobosan ke langkah kelima setelah berlatih tertutup. Dan setelah meminum pil Roh Kudus, mereka pergi ke pelatihan tertutup lagi. Sekarang, kekuatan pasukan pemburu iblis ke-22 juga meningkat pesat, dan kecepatan kemajuan mereka bahkan tidak kalah dengan kelompok Long Hao Shen untuk saat ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dan semua orang kembali dari pelatihan tertutup mereka, energi spiritual mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah 3 bulan, energi spiritual internal Keir telah meningkat menjadi 3.850, dan Han Yu menjadi 3.670. Sima Xian mencapai jumlah lebih dari 3.500 dengan mengandalkan tingkat energi spiritual internal bawaan barunya yang 80, tetapi Wang Yuan, yang energi spiritualnya juga menembus 3.500, masih sedikit di depannya. Lin Xin berada di 3.660, dan Chen Yinger berada di 3.320. Seluruh tim telah berhasil mencapai peringkat ke-7 dari langkah kelima. Namun, selama 3 bulan itu, Long Hao Shen tidak berhasil menembus ke langkah ke-6, dan masih berada di kemacetan antara langkah kelima dan ke-6. Ini tentu saja bukan karena dia tidak mengumpulkan cukup usaha, tetapi karena perhatiannya terus-menerus dialihkan. Setiap kali dia masuk ke dalam keadaan meditasi, kenangan yang dia peroleh dari menara kematian secara alami akan mengalir ke dalam pikirannya, mengganggunya setiap saat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan bahkan jika dia mau, jadi dia tidak dapat fokus pada pelatihannya dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, Long Hao Shen tidak mau belajar pengendali arwah, tetapi selama bulan pertama pengasingan, dia terus-menerus berjuang melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih harus menyerah, karena jika dia tidak menerima untuk mempelajari sihir pengendali arwah ini, dia tidak akan bisa berkultivasi sama sekali, dan mungkin tidak akan pernah menembus kemacetannya. Menerobos kemacetan mengharuskannya untuk memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada masalah yang dihadapi, tetapi dengan ingatan yang meledak dan mengganggunya dengan sengaja, bagaimana dia bisa memusatkan perhatiannya. Benar-benar tidak berdaya, Long Hao Shen hanya bisa menerima kenyataan ini dengan enggan. Secara kebetulan, ingatan bahwa menara kematian yang dipaksakan ke dalam dirinya tidak menyakitkan, dan selama dia mau mempelajari keterampilan atau mempelajari sebuah misteri, mereka untuk sementara akan berhenti muncul. Dari kelihatannya, Elux ingin dia menguasai tentang pengetahuannya. Long Hao Shen tidak pernah berpikir bahwa guru yang begitu parah suatu hari akan memasuki kesadarannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisa melawan, dia hanya bisa menahannya. Selama bulan kedua, dia dengan sabar mencoba menerobos kemacetan ini, tetapi kesulitan mencapai langkah ke-6 dari yang kelima benar-benar mencengangkan. Melalui tungku spiritual suci, dia merasa bahwa wadah mana spiritualnya sudah mulai terbentuk, dan bahwa dia hanya selangkah lagi. Long Hao Shen terus-menerus melalui siklus menggunakan pengumpulan momentum dan menyerang,
menggunakan pengumpulan momentum dan menyerang. Tapi dia masih belum berhasil menembus kemacetan ini. Sampai bulan ketiga, wadah spiritualnya belum terbentuk, tetapi tungku spiritual suci Long Hao Shen tampaknya hampir berkembang. Di dalam tubuhnya, area yang sedikit kacau telah muncul, menandakan bahwa tungku spiritual suci juga hanya selangkah lagi untuk berevolusi, tampaknya membutuhkannya untuk menerobos langkah ke-6 untuk mencapainya. Bulan-bulan terakhir ini dapat dikatakan sebagai siksaan total bagi Long Hao Shen, tetapi mereka tidak lulus tanpa manfaat. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, tetapi untuk alasan ini, akarnya tidak cukup stabil. Setelah menyelesaikan 3 bulan pelatihan tertutup itu, energi spiritualnya sekarang stabil, dan penguasaannya lebih dalam. Banyak aspek tubuhnya telah menyesuaikan diri agar lebih sesuai dengan kemampuannya. Faktanya bukan tidak mungkin baginya untuk maju setelah mencapai kemacetan ini. Hanya saja selama seseorang tidak menerobos, energi spiritual yang akan diperoleh seseorang dari kultivasi biasanya akan lenyap. Tapi ini tidak terjadi pada Long Hao Shen. Fakta bahwa dia tidak bisa menyerapnya tidak berarti bahwa hal yang sama berlaku untuk peri elemen cahaya dan pedang Hibiscus of Light yang disimpan di tubuhnya. Dengan demikian, periode 3 bulan ini juga datang dengan keuntungan baginya. Tapi jelas, melewati kemacetan dan menyelesaikan evolusi kedua dari tungku roh sucinya bukanlah masalah. Sementara Long Hao Shen berkultivasi, Hao Iwe tertidur lelap. Dia sebelumnya telah memakan sejumlah besar kristal magis, dan sekarang memusatkan perhatiannya untuk menyerap energi mereka. Sekarang dia punya waktu untuk beristirahat, kekuatannya secara alami terus tumbuh. Tetapi tepat pada saat itu, pelatihan tertutup mereka terganggu dengan paksa. Berita mendesak tiba dari sisi menara misi perburuan iblis, mengenai misi perang wajib. Semua regu pemburu iblis yang tinggal di kota suci harus berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, 10.000 poin kontribusi akan diambil dari setiap anggota regu kelas jenderal sebagai penalti, dan semakin tinggi nilainya, semakin besar hukuman ini. Misi perang semacam ini adalah kejadian yang sangat langka, hanya terjadi pada saat-saat ketika aliansi menghadapi krisis besar, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah berbaris wajib. Harga bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi akan cukup besar. Meskipun tim Long Hao Shen cukup kaya untuk membayar penalti ini masih akan menjadi penalti 60.000 poin kontribusi. Meskipun Ksatria Punggawa Han Yu tidak harus dihitung, ini masih sesuatu yang tidak ingin mereka tanggung. Setelah mendiskusikannya dengan rekan-rekannya, Long Hao Shen melanjutkan menuju menara misi untuk menerima misi ini, yang memberikan waktu 3 hari kepada semua regu pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Padahal, rincian pasti dari misi tersebut belum diketahui publik. 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 berkumpul di ruang tunggu villa. Sima Xin mengungkapkan senyum jahat. Misi perang juga bagus. Tingkat kultivasi saya baru saja meningkat pesat, ini waktu yang tepat untuk mencobanya melawan iblis-iblis kecil itu. Saat dia mengatakan ini, dia memamerkan otot-otot lengannya dengan gerakan besar. Long Hao Shen berbicara, karena semua orang hadir, mari kita lanjutkan. Lin Xin, berapa jumlah total kontribusi pion kita? Lin Xin tidak perlu memeriksa dan langsung memberikan jawaban. Kami masih memiliki 245.823 poin kontribusi yang tersisa. Saya menjual kristal ajaib dan mayat iblis yang kami bawa kembali yang tidak berguna bagi kami, yang meningkatkan jumlah poin kontribusi kami lagi. Long Hao Shen mengangguk, baiklah. Kemudian, inilah saatnya untuk melanjutkan ke pusat transaksi. Kita harus segera menuju misi perang ini, dan kali ini, saya khawatir tingkat kesulitan dan bahayanya seharusnya tidak lebih rendah dari gua berdesis. Kita seharusnya tidak bersikeras menghemat uang karena kita hanya akan membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk mempromosikan nilai pasukan pemburu iblis kita. Kita harus mencoba menggunakan sisa 150.000 poin kontribusi hari ini. Setelah tiba di pusat, cari peralatan yang Anda perlukan sendiri, semuanya. Kami akan membatasi diri pada tingkat yang mulia ke atas. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, segera beritahu Lin Xin. Tidak perlu memberitahu saya, langsung saja beli.
Lin Xin, Anda bertugas memeriksa apa yang mereka pilih. Setiap orang setidaknya harus menemukan satu peralatan mulia yang pas untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa pelit dengan uang kita pada saat seperti ini. Jangan lupa untuk membeli barang-barang yang pas untuk dirimu sendiri, mengerti semuanya. Ya, Kapten. Semua orang kecuali dari KR menjawab dengan suara keras. Siapa yang tidak mau membeli peralatan yang kuat? Bahkan di tingkat Glorious, 160.000 poin kontribusi akan cukup untuk membeli lebih dari selusin barang berkualitas. Ini adalah salah satu manfaat dari banyak poin kontribusi mereka. Setelah menerima misi, keputusan langsung Long Haoshan untuk mencari peralatan untuk dibeli adalah pilihan terbaik. Pasukan pemburu iblis mereka jelas bukan satu-satunya yang membutuhkan peralatan, dan tim lain pasti akan melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menjadi selangkah lebih maju akan menawarkan mereka pilihan yang lebih besar. Berjalan ke pusat transaksi, Long Haoshan bertanya kepada Lin Xin, bagaimana persediaan pil kita? Lin Xin menjawab sambil tersenyum, berlimpah. Kami memiliki 42 pil pemulihan hebat, 25 pil haus darah dan ledakan spiritual. Kami juga memiliki 2 jenis pil yang saya buat baru-baru ini, pil energi dan yang lainnya disebut pil keganasan. Saya menggunakan kristal ajaib iblis dan bahan-bahannya untuk membuat pil peningkat spiritual, yang dapat menghubungkan energi spiritual pengguna untuk waktu tertentu. Ketika energi spiritual mengalir satu sama lain, itu akan berubah menjadi atribut pengguna tertentu. Tetapi durasinya akan dibatasi hingga 3 menit. Dan hal ini benar-benar mahal untuk dilakukan, jadi saya hanya dapat membuat 2 kali lipat dari 7 di antaranya, memungkinkan kami untuk menggunakannya 2 kali. Mempertimbangkan kekuatan kita saat ini, ketika kita bertuju masuk dalam mode setelah meminum pil, energi spiritual kita harus melampaui 20.000, memungkinkan kita untuk menjadi tandingan sampai batas tertentu untuk kultivasi dari langkah ke-8. Long Haoshan bertanya dengan ragu, tetapi bagaimana jika, setelah menggunakan pil spiritual ini, orang yang mengumpulkan energi spiritual, orang lain tidak dapat menahan tekanan besar ini? Lin Xin dengan puas menjawab, saya sudah memikirkan hal ini. Melalui pil-pil ini, saya berhasil memecahkan masalah ini yang bahkan iblis sendiri tidak berhasil menyelesaikannya. Ini menyentuh cara minum pil. Ketika orang yang mengumpulkan energi spiritual mengambil pil penambah spiritualnya, dia pada saat yang sama harus meminum pil energi, memperkuat tubuhnya untuk sebagian besar, yang secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk meluncurkan serangan yang lebih kuat. Selain itu, pil penambah mana ini tidak akan membebani satu orang pun dari kita bertujuh. Dan orang yang bertugas mengumpulkannya hanya akan menerima kekuasaan sesuai dengan batas tubuhnya sendiri. Misalnya, mengingat kemampuan Anda bos, seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk mencapai total 10.000 unit mana energi spiritual setelah meminum salah satu pil energi saya. Meskipun bertarung melawan lawan di langkah ke-8, seharusnya tidak ada masalah untuk melakukan pertarungan melawan 1 di langkah ke-7. Pertarungan melawan 1 di langkah ke-7.